Ya pemirsa, berikut kita simak keterangan dari Polda Metro Jaya mengenai pemeriksaan Roy Suryo CS. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1,5 jam diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30, ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami buka untuk bertanya. Depan dulu. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya. Pemeriksaan perdana terkait dengan itu kan sudah tersangka ya Pak. Nah, terkait dengan ya. Maaf saya ulangi ya Pak ya. Saya Feris Karnanda dari Kompas TV. Pak, ini kan merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Nah, sebetulnya kan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, barangkali pertimbangan dari penyidik itu untuk menahan atau tidak tersangka itu seperti apa? Yang kedua, dalam konteks kasus Roy Suryo ini juga kan kemarin ada Ade Darmawan ya Pak yang kemudian memohon untuk Roy Suryo ini segera ditahan. Nah, mungkin barangkali dari Polda Metro Jaya seperti apa tanggapannya Pak? Terima kasih. Oke, Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya, jelasnya Mbak. Ada lagi, kiri. Untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3. Dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Kanan. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Ini sebagai bentuk wujud
bahwa Polda Metro Jaya tetap melakukan peningkatan di dalam pelayanan publik dan personil penyidik juga tetap harus dalam situasi humanis melaksanakan tugas pokoknya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, pemirsa, demikian tadi pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi, dan juga Dirserse Polda Metro Jaya yang kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai. Sejumlah pertanyaan juga sudah ditanyakan dan kemudian juga tidak ada tersangka hingga saat ini. Maksud kami ketiga tersangka tidak ditahan tetapi diperbolehkan pulang. Ledakan di lingkungan SMA 72. Hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak berjumlah 46 orang. Tetapi 10 orang berhalangan. Ini dilaksanakan di UPTD P3A Provinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta Timur. Untuk orang tua ABH sudah dimintai keterangan beberapa waktu lalu dan ini masih dalam proses. Kami mengupdate data korban sampai dengan hari ini, sisa 20 orang yang masih rawat inap. Satu korban inisial L dirujuk di RSCM untuk perawatan pelaksanaan operasi lebih intensif. Ya, pemirsa, demikian tadi sejumlah pernyataan dari Kadif Humas Polda Metro Jaya yang kemudian menyatakan bahwa Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa yang diperiksa sejak pagi tadi atau siang tadi kemudian sudah selesai diperiksa dan diperbolehkan pulang. Baik, dan pemirsa, tadi pagi memang Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tiba di Polda Metro Jaya Kamis pagi untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, Roy Suryo dan Rismon Sianipar sempat memberikan keterangan kepada awak media. Sementara Dr. Tifa telah lebih dulu memasuki gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Ia beralasan selama ini Indonesia diklaim telah dipimpin rezim yang menggunakan segala cara untuk berkuasa. Sebelumnya, polisi menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara untuk klaster 2 yakni Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan Sutrisno Anyus melaporkan.